akhirati hum ghafilun. Jadi kalau orang itu fokusnya dunia, ya lupa sama akhirat, dikasih dunianya sama Allah Ta'ala, ya itu nggak sesuai yang apa dia mau, sesuai apa yang Allah mau. Banyak orang yang fokus dunia kagak dapat dia kan masih aja lah. Bahayanya fokus dunia ketika dia beranjak ingin beribadah atau beribadah kepada Allah, menganggap ibadahnya itu kayak duit gitu ya, beli sama Allah, ya Allah anak minta ini pakai sholat anak, jadi apa? Menganggap Allah butuh. Banyak itu orang berpikir begitu, hati-hati. Anak udah sholat sekian, udah baca ini kok belum dan lain sebagainya. Padahal belumnya itu karena sayangnya Allah kepada kita. Orang kadang-kadang balikin pada dirinya gitu ya. Ya saya itu masih nggak benar. Tapi masalah doa, masalah lainnya nggak apa-apa. Mana ini orang kotor jadi pantas belum diterima. Berarti apa kalau orang mikir begitu? Pantas belum dikabulkan, anak masih kotor. Berarti Allah itu nunggu bersihnya ente kok kalau mau ngasih. Orang kafir itu kan lebih kotor, nggak terima, dikasih sama Allah Ta'ala. Kan orang itu udah top banget, orang pikirannya dianggapnya kan aku sih kotor, jadi doa anak sama Allah Ta'ala. Itu siapa sih kok berdoa terus? Itu bahaya pemikiran begitu. Itu siapa sih kok minta dikabul? Nabi aja begini, nggak bisa. Terus minta sama Allah Ta'ala tanpa henti. Kalau masalah minta nggak tahu siapa ente, terus saja ajar. Jangan mikir siapa kita. Kalau kita mikir siapa kita, lama-lama kita menganggap ibadah kita itu yang memberikan Allah permintaan kita, menjadikan Allah memberi permintaan kita. Berarti Allah menunggu. Lama-lama bisa menganggap Allah butuh. Bahaya nggak? Yahudi orang kafir minta dikasih, minta aja banyak Allah Ta'ala. Jangan berhenti, sebab meminta terus kepada Allah itu termasuk menambah keimanan kita. Kalau orang bilang begitu, lu siapa minta terkabul? Gua orang. Gua percaya katanya Allah, dan Allah tidak bermangkorat ketika memberi saya walaupun saya masih bermaksiat kepada Allah. Nah, kalau waktunya nggak tahu. Waktunya atau emang siapa atau kita itu baru. Tapi Allah ngasih, Allah mendengar dan Allah akan mengkabulkan. Titik. Caranya kita beriktikad dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah ampar-amparan pemahaman seperti itu. Ketika dia nggak dikabulkan, dia lempar pada dirinya. Itu cara setan itu lewat darah tuh. Lo tahu diri dong. Ibadah lo gimana, doa lo gimana, witir lo gimana. Ntar kalau udah benar semua baru Allah kabulkan. Berarti Allah butuh witir ente kok, nunggu witir ente kok. Kalau ente sudah benar semuanya, ente gak bakalan minta seperti permintaan ente sekarang. Permintaan ente istiqomah, ya Allah terus gini ya. Jahat kan setan kan? Nah, syaitan ada jahat. Menjadikan retorika jadi keimanan, retorika otak atau nafsu menjadi keimanan. Padahal aslinya gak begitu. Aslinya doa, titik. Mau dikabulkan, nggak dikabulkan, Allah yang punya. Ketika kita belum dikabulkan, ya doa lagi, udah gak usah mikir macam-macam. Lah, kenapa yang kita ceritakan para nabi, para wali dipending? Itu untuk menguatkan kita agar kita berdoa terus. Bukan menganggap kita tukang maksiat, terus Allah nggak dengerin doa kita kok. Kata siapa? Allah mendengarkan, Allah menerima doa kita. Adapun terkabulnya itu urusan Tuhan. Terkabul nggak? Ya dikabul lah. Itu mantap. Dikabul waktunya bukan urusan anak. Ya, itu semangat itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kalam Allah di dalam hadis qudsi di dalam Sahih. Ana inda fanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku. Aku nunggu awakmu elek, Allah nunggu kowe apik sih, berarti Allah kayak kurang gitu loh kalau ngasih. Kurang kepunyaannya, hati-hati. Bahkan orang menganggap soleh, orang yang ngomong begitu itu yang paling serem itu. Ya anak lihat diri saya itu siapa, makanya belum dikabul. Saya masih banyak kekurangannya, padahal Quran dulu tuh bilangnya banyak. Quran semua nggak ada lebihnya loh. Nah, dia bilang apa? Banyak kekurangannya. Kalau sama sekali nggak ada. Nggak ada ininya, lebih sangat lagi omongannya. Dan kita kan masih belum benar. Kita masih belum sempurna.
berarti udah baik, cuma belum sempurna. Hati-hati, ibadah kita kan belum sempurna kan, berarti ibadah kita itu sudah baik tapi belum sempurna. Jadi sempurna itu setelah baik ya. Nah, seperti itu. Semoga Allah memperbaiki mindset kita, cara berpikir kita. Jahat setan ini, oh taat ini. Bayangin retorik omongan kayak gitu jadi orang soleh loh. Ya Allah, dilihat diri itu siapa? Doa, tapi anak banyak dosanya. Lah Nabi aja itu dipending sama Allah Ta'ala. Akhirnya tanpa dia sadari dia menganggap Allah butuh sholat kita, ibadah kita. Nggak kita pahami loh. Berarti apa? Berarti entah kalau itu kan benar ibadahnya baru Allah mau ngasih. Berarti itu nentuin dong kalau begitu, ngecap Allah. Paham? Minta aja terus. Allah nyuruhnya di dalam Al-Quran apa? Ud'uni astajib lakum. Minta tak kasih. Nah kalau pasti hari Senin itu ngecap, itu bahaya tuh, nggak boleh. Dikasih udah, kita percaya aja, mantap. Kata doa pakai bahasa apa aja. Kemudian kalau udah kita berpikir begitu, yang bahaya lagi, setelah kita diberi semangat sama Allah Ta'ala untuk meninggalkan keburukan dan beristiqomah dalam kebaikan, terus kita meminta dan dikasih, lah mulai syukurnya nambah. Kemarin gue minta kan, gue belum lempeng sholat jamaahnya, masih bolong-bolong sholat duhanya, masih ini. Sekarang udah semua, ada apa lagi ini anak. Jadi Allahnya itu mau ngasih, dianggapnya gara-gara kita, sakarpe kita. Kalau kita udah begini berarti Allah ngasih. Enak banget tuh ngecak-ngecak begitu. Jadi ranah Tuhan kita obok-obok. Dan bukan kita aja yang merasa benar, orang-orang sekitar kita. Ketika kita omongan bahwa kita ini masih buruk, makanya doa kita belum dikabulkan. Wah, ini orang soleh berarti. Kan jahil, goblok, kata Tuhan. Atau makrifat, ya? Jadi itu cara berpikirnya Allah Ta'ala itu Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Dan tidak berkurang. Jika aku minta apa aja. Minta ke Jawa ini. Nah terus targetnya gimana? Targetnya sholat 5 waktu jamaah aja, la ilaha illallah sekian. Nggak ada target sama sekali. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu apapun, kapanpun, dimanapun, sampai mati. Nah, di ayat lain ada ayat lain, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Makmurkanlah keluargamu, atau engkau suruh keluargamu bis salat, dengan salat. Sholat. Wastabir 'alaiha, dan sadarilah mereka. La nas'aluka rizqa. Anak ini nggak minta rezeki dari ente. Ente. Jadi ente kan aja sama anak, kata Allah Ta'ala. Nahnu narzuq, kata Allah Ta'ala. Anak ntar yang ngasih. Tambah nanti ikutin aja apa yang kena suruh. Allah nyuruh apa tadi? Ud'uni astajib lakum. Setan pintarnya itu caranya loh. Kita belum pantas. Ya, terus setiap hari kita doa merasa belum pantas, berarti gak bakalan diijabah dong. Nah, bukan suudzon yang seperti itu kepada diri kita. Amal kita boleh. Ketika kita hubungan kepada Allah, semuanya kita berprasangka baik. Dari ucapan kita, Allah mendengar, Allah maha baik, dan Allah secepatnya akan mengkabulkan. Terus begitu. Limitnya nggak ada sama sekali, nggak ada nas mawid. Ente berdoa 4 kali kalau nggak ada. Terserah Allah. Kalau udah waktunya nggak usah doa, ente dikasih sama Allah Ta'ala. Cuma doa itu ikhtiar, karena kita nggak tahu sih kapan mau dikasihnya. Disuruh berdoa. Jadi semuanya itu ibadah kita aslinya minta, mengingat Allah. Minta Allah, ya masa nggak ingat Allahnya. Jadi retorik tadi, pemahaman tadi disuruh kita dipaksa untuk mengingat diri kita, amal kita perlu. Anak masih kurang ini, minta sama Allah, ya nggak dikasih dong. Nabi aja enggak. Bahaya itu. Iya, tapi dianggapnya pertamanya orang soleh gitu. Itu orang tahu diri, sedap bagi, dan itu sudah jadi domain hampir seluruh, ya kan? Anak ini siapa sih? Kok minta sama Allah Ta'ala, minta dikabulkan cepat-cepat, atau minta dikabulkan, nah, terus ngapain lu doa? Benar gak?
Doa itu sebab sholat itu amal yang terbaik sama dengan doa. As-sholat lughatan ad-doa. Sholat sama dengan doa semua isinya, meminta kepada Allah. Apa itu sholat? Afdalnya ibadah. Isinya doa. Kalau di stopin di setan tuh. Kalau nggak stop itu berdoa, yang sifatnya nggak meminta tapi mengoreksi diri, itu nggak usah doa, atau itu diem aja. Jangan waktu doa introspeksi diri, ya seperti itu. Jadi pada waktu berdoa kepada Allah, yang pertama kali ente ingat bahwa Allah akan mengabulkan doa saya. Titik. Nah, ojo teke mangiling-iling Robbana. Jangan jadi apa ini. Ya, anda kan udah tahu, udah apa tahu bahasa Arab sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunan As-Salafun As-Shalihin. Apa aja di dalam hati ente boleh, di motor boleh. Ya kalau udah dibatasi dengan cara berpikir kita, ya bahaya kita. Doanya nggak benar, itu doa yang benar berprasangka baik dari awal sampai akhir kepada Tuhan. Bagaimana yang Allah firmankan, ana inda dhanni abdi, aku bersama prasangka hambaku. Ini berprasangka nggak dikabulkan, ya nggak dikabulin. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum mengangkat tangannya udah dikabul, itu keyakinannya nggak umum. Paham ente? Sekarang Anda bilang nabi-nabi itu ngomong besok akan jadi begini, kan terjadi semua. Kenapa? Allah meletakkan di dalam hatinya keyakinan. Apa nama keyakinan itu? Yang masuk ke wahyu maksudnya. Nabi Isa suruh pentung pukul batu, nanti terbelah lautan atau sungai Nil. Nabi Musa waktu memukul, ya Allah berapa kali? Enggak, pukul aja. Harus berapa kali kenceng apa pelan, ya nggak habis kena akhirnya pukul aja. Nabi bisa terbelahlah. Nabi Musa terbelahlah sungai Nil atau bahar itu. Seperti itu aslinya. Berprasangka baik. Makanya di dalam hadis dikatakan khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzan billah wa husnul dzan bi ibadillah. Berprasangka baiklah kepada Allah. Dua sifat ini tidak ada yang mengunggulinya, kemuliaannya tidak ada yang mengunggulinya, yaitu berprasangka baik kepada Allah yang pertama, dan yang kedua adalah berprasangka baik kepada semua hamba Allah. Nah, itu berprasangka baik semua hamba Allah. Kalau diri ente sangka buruk, jahat banget ente. Diri ente sangka baik, amal ente lah itu yang nggak beres. Diri ente harus sangka baik, ini ciptaan Allah. Nah, pemikiran ente pemikiran yang baik dari Allah. Paham ya ente? Cuman cara berpikir anaknya yang harus belajar dulu. Ya, semuanya orang lain dia sangka baik lah. Kalau amalnya baru kita boleh amal kita lebih buruk. Tapi kalau diri kita ini udah perfect. Nah kalau itu sultan sama diri itu, ya gue pesek ya. Iya ya, gua cacat ya, malah orang beres. Inilah yang terbaik yang Allah beri pada saya. Kemudian Allah menyuruh saya untuk meminta apa kebutuhan saya. Di dalam hadis qudsi juga dikatakan Nabi Ibrahim itu pernah minta tetangganya garam, minta garam. Turun wahyu. Kata Allah jangan minta garam ke tetangga. Ini Bukhari. Ya, di dalam Bukhari. Salni, minta karaku. Walau milhan, walau garam nyaluk karaku. Sampai garam minta sama itu. Ajaran. Nah, kita minta kaya kok nanggung mintanya. Habis sudah minta benar-benar, ya yakinnya nggak tahu aja, yakin itu sendiri standarnya juga apa. Minta lama banget. Habis itu retorik di kepala ente, ini anak harus begini biar dapat ini. Apa kali ini udah jalanin aja. Kalau udah ngejalanin jangan disama dengani, paham nggak? Ya. Setelah doa ini, ya berarti anak harus kerja ini kan dapatnya segini. Berarti kalau segini dapatnya segini, enggak. Ya ada sama dengan yang ente nggak perhitungkan kalau ente sakit. Kalau bosnya ente ini, kalau kerjaan ente salah, nah disitulah Rasulullah menuntun kita dari dari bangun tidur sampai mau tidur dengan sifatnya itu tawakal. Keluar rumah kan itu sifat umum banget, masuk pasar itu sifat umum banget. Pasti bismillah tawakal tuh Allah berkendara itu kan
tawakal banget. Ini tawakal tuh Allah, ayatnya subhanallah sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kembalinya tawakal semua. Jadi kira-kira apa? Itu waktu berkomunikasi sama Allah seperti itu. Dan gak harus besolah, enggak, kapan aja doa kepada Allah. Semakin banyak doa ini, semakin banyak senjata ini melawan setan.